Baiklah rekan-rekan hadirin yang terhormat, kita akan memulai topik keempat acara hari ini yang berjudul Pengembangan Infrastruktur di Sektor Energi, Transportasi, Digital Telekomunikasi, Utilitas, dan Kesehatan yang akan dibawakan oleh Bapak Cyril Nur Hadi selaku Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority. Adapun jalannya topik ini akan dipandu oleh moderator Bapak Putra Satria selaku Head of Resource dari Bahana Sekuritas. Kepada Bapak Satria, dipersilakan untuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita berikutnya ini menurut saya pribadi dan kami di Bahana ini akan menjadi sangat menarik karena membahas spesifik sudut pandang investasi terutama dari sisi sovereign wealth fund perspektif. Dan saya tadi sempat berdiskusi saat makan siang. Saya sendiri ini penggemar salah satu narasumber yang akan berbicara. Kemampuannya dalam menjelaskan hal-hal yang kompleks, namun menjadi simple, saya rasa akan menjadi sangat menarik dan jadi added value dalam diskusi kita di siang ini. Untuk mempersingkat waktu, tanpa saya tunda lagi, silakan Pak Darwin Cyril Nur Hadi, the stage and the floor is yours, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama terima kasih atas undangan dari Bahana Sekuritas, bagian dari IFG Group untuk siang hari ini bisa berbagi cerita tentang investasi yang kaitannya dengan Indonesia Emas 2045. Terima kasih Pak Mas Satria yang juga sebagai Head of Research, yang tentu research sangat penting dalam dunia sekuritas dan dunia investasi, dan selamat tentu juga hadir di sini para fund managers, jadi para buyer semua nih di sini. Jadi udah ngerti nih aset mana yang mau dibeli mungkin itu. Nah, panitia minta saya bicara tentang INA, Indonesia Investment Authority, satu lembaga baru dalam arti 2021 baru mulai jalan 3 tahun terakhir. Nanti kita akan bahas sedikit dan apa peran dari INA, Indonesia Investment Authority, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 setelah 100 tahun merdeka. Gitu kan. Dan saya akan share mungkin beberapa slide untuk 15 menit ke depan dan dilanjut dengan tanya jawab untuk mempertajam apa yang ingin diketahui dari segi baik sektor, pola transaksi, dan seterusnya. Jadi pertama adalah peran INA. Kemudian kedua, INA itu memang sebagai alternatif pembiayaan pembangunan untuk investasi langsung. Ada yang tidak langsung dalam arti melalui pasar modal juga ada. Tapi terutama adalah foreign direct investment. INA dan mitra investor berinvestasi pada sektor-sektor yang boleh dikatakan infrastruktur, sektor energi, transportasi, digital, telekomunikasi, utility, dan kesehatan. Kemudian terakhir adalah pertanyaan mengenai apakah IKN juga ada kerjasama dengan INA. Nanti kita bisa bahas. Nah, mengenai Indonesia 2045 berikut. Ini kita tahu dari sumbernya RPJPN 2025-2045 yang mungkin kalau dokumennya tersedia bisa dibaca. Tapi ini rangkuman dalam satu halaman. Mungkin ceritanya adalah bahwa visinya Indonesia Emas itu tentu berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ada 5 sasaran utama, pendapatan per kapitanya setara dengan negara maju,
kemiskinan idealnya 0%, kepemimpinan berpengaruh di dunia, SDM berdaya saing, dan gas rumah kaca menurun, net zero emission. Nah, itu sasaran. Nah, esensi dari semua ini sebetulnya pertumbuhan yang sehat. Bagaimana kita ini semua di sini termasuk fund manager bisa berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nah, INA tentu punya peran di sini sebagai sovereign wealth fund. Nah, sedikit tentang INA. Jadi ada undang-undang Cipta Kerja yang tahun 2020 disetujui dan menjadi ditunda oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya jadi undang-undang lagi nomor 6 tahun 2023. Tapi beberapa ketentuan substansinya sudah berlaku sejak 2020 termasuk INA. Nah, sedikit cerita INA berdiri karena ada beberapa masalah, 3 masalah utama saya sebut. Pertama adalah permasalahan foreign direct investment tahun 2017 sampai 2019 praktis stagnan. Kalau sekarang targetnya 1.200 triliun investasi dan seterusnya. Di 2017 kalau kita lihat datanya mungkin hanya nggak lebih dari setengah dan stagnan. Pertanyaannya gimana solusi dari stagnansi ini? Harus ada satu stimulus membuat investor asing masuk ke Indonesia. Salah satunya tentu proses birokrasi harus dibereskan juga. Kedua, pembangunan infrastruktur di periode pertama Presiden kita, Jokowi, itu sangat agresif menggunakan dana BUMN yang sifatnya hutang sehingga rasio neraca dan keuangan yang para analis sangat ahli dianggap kurang layak. Pertanyaannya, solusinya gimana? Jadi harus ada equity. Nah, equity ini solusinya adalah membuat sovereign wealth fund. Karena sovereign wealth fund itu adalah equity modal. Jadi bukan aset yang melulu hutang atau sebagian besar hutang, tapi lebih banyak modal. Nah, ketiga, periode kedua berikutnya juga masih perlu investasi infrastruktur karena berbagai indikator infrastruktur kita di Indonesia masih di bawah standar dibanding negara-negara lain. 3 masalah itu solusinya Cipta Kerja dan di salah satu bab Cipta Kerja, bab 10 itu ada satu bab namanya Lembaga Pengelola Investasi, LPI. Nah, itu adalah sedikit latar belakang. Tapi kita terus saja sekarang bicara bagaimana mencapai 2045 dengan pertumbuhannya. Sedikit data, slide berikut. Kalau kita lihat toko sebelah, kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap, ambillah yang paling atas lah Amerika ya, yang coklat kiri atas. Itu mereka bisa market cap-nya 1,5 kali dari GDP. Indonesia 50% dari GDP. So, pertanyaannya bisa pesimis, bisa optimis. Kalau yang optimis bilang there are a lot of room to grow. Jadi ini yang sebenarnya kita harapkan. How do we do it? Dan banyak teknisnya harus dilakukan. Yang kanan, indikator lain, kredit perbankan terhadap GDP, ambil yang hijau lah katakanlah yang paling atas. Itu upper middle income bisa sampai 150%, 1,5 kali. Indonesia lebih kecil, mungkin 37% atau 40%. Nah, lebih rendah dari market cap. Jadi kredit, pertumbuhan kredit itu masih banyak tantangan. Bagaimana tumbuh kredit yang pesat dan sehat tadi satu meja dengan Askrindo, jangan tumbuh terus NPL naik, bingung Askrindonya gitu ya, apalagi KUR gitu misalnya. Jadi banyak teknisnya, apakah credit scoring atau apapun itu, menjadi ruang untuk bisa tumbuh dan lihat bagaimana negara tetangga melakukan hal tersebut. Kiri bawah, kalau aset institusi keuangan terhadap PDB atau GDP itu juga kalau warna biru di Amerika negara terlalu maju lah mungkin dianggap hampir 200%. 2 kali lipat, bayangkan. Di Indonesia boleh dikatakan sangat rendah.
Jadi apa sih contohnya institusi keuangan non-bank? Asuransi. Kesadaran asuransi, beli perlindungan resiko itu masih relatif rendah. Potensinya besar, berarti ini harus banyak pemahaman yang lebih luas. Yang kanan bawah ini FDI, Foreign Direct Investment. Nah ini volatility-nya sangat tinggi, naik turun seperti harga saham walaupun indeks gabungan drop 6% sejak awal tahun. Nah ini foreign direct investment, jadi harusnya harapan kita bisa selalu menarik investor asing. Nah ini di mana INA berperan ada 2 mandat. Mandat pertama adalah tentu kontribusi terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional yang sustainable. Kedua, membangun kesejahteraan generasi mendatang. Karena kita bicara misalnya gini, ambil contoh jalan tol. Konsesinya 40 tahun. Rasanya periode presiden bisa 4 kali itu. Pertanyaannya resikonya berubah nggak? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak investor asing pada saat ingin investasi ke Indonesia. Nah, adanya Indonesia Investment Authority INA paling tidak menemani mereka selama masa investasi. Nah, ini adalah 2 mandatnya INA dan berikut, nah ini kita mulai masuk ke INA sendiri. Nah, INA menarik foreign direct investment untuk mengembangkan sektor strategis. Ini kan fund manager semua, ada juga private equity mungkin investor. Tapi mereka punya perbedaan dengan INA. Perbedaannya adalah ticket size. Kalau private equity atau fund manager mungkin masuknya ke portfolio, kalau private equity mungkin masuk ke sektor retail, consumer, ticket size mungkin $20 juta atau $50 juta. INA itu paling tidak $100 juta. Kalau enggak terlalu berdampak. Nomor 1 ticket size. Kedua tenor. Kalau misalnya investasi mungkin fund managers, mutual funds 3 tahun exit, di kita bisa 30-40 tahun. Jadi periodenya lama. Nah ini penting untuk tadi itu, ekonomi bergerak untuk tumbuh. Nah terus apa lagi? Target return. Target returnnya mungkin ada yang double digit, US dollar 20%, 25%. INA mungkin rupiah karena sumber dananya rupiah. Tentu juga tidak setinggi yang swasta sehingga karena ada unsur pengembangan. Nah di undang-undang jelas mengatakan bahwa investasi INA itu harus bersifat komersil. Nah ini kata komersil menjadi pertanyaan nih, multi tafsir nggak? Sederhananya komersil itu adalah target return di atas dari cost of funds. Nah cost of funds-nya berapa tentu kita bisa hitung. Misalnya fixed rate 30 tahun berapa sih? 7% misalnya. Kira-kira segitu. Nah ini adalah yang terjadi di mana INA sebagai lembaga pengelola investasi dibentuk sebagai sui generis, artinya kekhususan di bidang hukum untuk investasi, bertanggung jawab langsung kepada presiden, menarik foreign direct investment untuk proyek nasional. Ada 2 board, pada saat 2020 persiapan undang-undang itu, ada kasus besar masalah sovereign wealth fund di negara tetangga kita, namanya 1MDB, mungkin bisa mengikuti waktu itu. Jadi pertanyaannya adalah governance-nya seperti apa? Apa 3 board, apa 1 board, apa 2 board? Akhirnya 2 board. 2 board, Dewan Pengawas yang tidak membuat keputusan investasi, tapi hanya mengawasi. Kemudian kedua adalah Dewan Direktur yang betul-betul eksekutif. Nah, untuk Dewan Pengawas, tadinya mau swasta semua, karena investasi, lembaga investasi, indikator kesuksesnya adalah berapa banyak yang diinvest, berapa banyak yang return-nya, kan gitu. Bukan lembaga regulator buat aturan atau lembaga penelitian bikin research paper atau lembaga sekolah misalnya lain. Nah, ini lembaga investasi. Jadi key performance indicator-nya adalah betul-betul deployment of investment, value creation, sama exit. Nah ini siklus investasi menjadi tolak ukur. Tapi karena dananya setoran pemerintah 75 triliun, maka tentu harus ada wakil pemerintah, yaitu Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Kemudian ada Menteri BUMN sebagai anggota, karena kita tidak bisa menghindari bahwa BUMN hampir menggerakkan 30-40% kontribusi ekonomi kita. Dan 3 lagi adalah swasta, dari swasta, profesional. Kemudian dalam perjalanan 3 tahun itu INA mencoba melakukan rating, dapat dapat triple B untuk internasional, triple A untuk lokal, dan full membership dari International Financial Sovereign Wealth Fund. Jadi aset under management tadi di grafik kiri bawah tengah 75 triliun, hari ini hampir 2 kali lipat dalam 3 tahun. Jadi kalau di compounded itu bisa kurang lebih mungkin 25% per tahun. Nah, sektornya masuk di transportasi, nanti kita bisa bahas, dan komitmen dengan mitra variatif dari sovereign wealth fund asing, misalnya Abu Dhabi Investment Authority, atau dana pensiun asing, misalnya dari Belanda, Algemin Pension Group, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana INA melakukan funding, investing, pembiayaan melalui investasi, basisnya adalah equity. Contoh konkretnya, INA beli, mungkin berikut kali. Oke, slide berikut dulu. INA melakukan pembiayaan melalui investasi berbasis ekuitas untuk sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi asumsinya adalah kalau 2045 targetnya $30.000, hari ini masih $5.500. Jadi katakanlah dalam 20 tahun tumbuh hampir 6 kali gitu ya. Lebih dari 5 kali tumbuh dalam 20 tahun, gimana caranya? Nah, semua aspek harus bergerak menuju sasaran yang sama. Proses birokrasi, investasi, value creation, dan seterusnya. Kemiskinan turun dari 6% ke 0,5%. Dan ini indikator-indikator sebagai sasaran kita di 2045. Dan INA bersama co-investor sudah atau baru menyalurkan investasi $3 miliar dalam 3 tahun. Kebetulan saya juga jalani private equity, itu $50 juta setahun aja nggak gampang deploy to the right asset. Ini $3 miliar. Tadi karena ada perbedaan yang baik tenornya, target return, itu membuat tentu INA lebih juga punya fleksibilitas dan punya support dari baik stakeholder kita. Ini yang penting. Oke, sektor strategis nasional itu apa aja? Tadi disebut, jadi mulai dari $800 juta investment di tahun 2021, bersama dengan Adia di sektor digital dan infrastruktur komunikasi, masuk di Mitratel, listed TBK. Jadi bertiga dengan GIC Singapura, dengan ADG, dan Adia, kita invest hampir $800 juta dan sepertiganya dari INA. Itu salah satu contoh. Ini tombstone-nya seperti ini. Kemudian kumulatif tahun 2022 investasi hampir $900 juta, hingga total $1,7 miliar. Investmentnya di jalan tol Trans Java $400 juta. Jadi kita beli asetnya Waskita dapat duit hasil penjualan aset dipakai untuk bayar utang ataupun bangun lagi. Jadi kita sebutnya replenishing the asset, recycling the asset. So that's what happened untuk menggerakkan ekonomi kita. Juga masuk ke sektor swasta, Traveloka. Jadi kalau kita research mengenai Traveloka, itu ternyata market share kontribusi di region Asia, ASEAN, itu Indonesia kontribusi terbesar. Dan oleh karenanya kita juga saat diundang oleh investor asing, invest di situ, kita ikut. Nah, investor asing melihat memang bahwa INA itu penting menjadi mitra mereka karena kita report ke presiden, menyampaikan akses atas kinerja dan masalah apa yang dihadapi dalam investasi.
Karena investasi itu bukan trading. Trading beli nggak ada dampak apa-apa, jual. Harga naik jual atau harga turun jual. Investasi ada siklus di mana harus ada nilai tambah. Kalau enggak ya pada saat exit nilainya rendah. Nah, nilai tambah ini banyak terkait dengan aturan, dengan persaingan, dengan leadership. Nah, 3 itu yang menjadi driving di value creation. Yang paling kanan itu healthcare. Ina bersama Silk Road China itu invest di kimia farma, baik di induk TBK maupun di subsidiary, which is the apotek. Tahun lalu itu plus lagi kita masuk hampir $1,5 miliar di jalan tol Trans Sumatera. Punyanya Hutama Karya. Kita beli aset dari Hutama Karya. Hutama Karya dapat uang, hasil penjualan aset dibayarkan kepada bank dan seterusnya. Hal yang sama seperti di Trans Jawa, tapi ini Trans Sumatera. Invest juga di Pertamina, jadi saya lihat ada Pertamina Renewable yang bicara. Kita masuk bersama dengan Masdar. Masdar itu pemain di Timur Tengah, strategic player. Kita bermitra dengan mereka, sepertiga dari apa yang mereka beli, Ina ikut di situ. Jadi memang co-invest atau catalytic investor untuk investor asing lebih percaya ada temennya, dan temennya ini bisa bersama untuk masa 10, 20, 30, 40 tahun. Sederhana konsepnya, dan ini bisa berjalan karena sebelum Ina berdiri, tentu pemahaman atas apa kepentingan investor, apa preferensi investor itu dipahami betul dan masuk di dalam undang-undang tersebut. Kemudian rumah sakit, selain tadi sektor kesehatan itu apotek, healthcare itu adalah rumah sakit. Jadi IHC, Indonesia Health Hospital Corporation, itu hampir lebih dari 5.000 tempat tidur untuk 75 cabang, kombinasi konsolidasi dari semua rumah sakit dari BUMN, jadi di bawah IHC, Pertamina juga, Ina bersama Swire, grup dari Hong Kong, invest di hospital ini. Masih ada berapa menit ya saya? Oke, mungkin beberapa 5 menit. slide lagi. Nah, ini adalah masuk jalan tol berikut. Jadi jalan tol, transportasi logistik, tidak hanya jalan tol, tapi kita sebutnya transportasi dan logistik. Ada pelabuhan, kita masuk bersama dengan Pelindo, ada komitmen $7,5 miliar dari Timur Tengah, mulai dari Belawan, pojok kiri atas, atau North East, kemudian Tanjung Priok, Tanjung Perak, baru Makassar. Jadi gate entrance-nya dari Belawan di double capacity dari 750.000 menjadi 1,5 juta 20 equivalent unit capacity, termasuk ekosistem atau klasternya. Modern warehouse, nah ini menarik nih. Jadi menariknya karena ada perbedaan antara warehouse biasa dengan modern, di mana atapnya lebih tinggi, bisa lebih efisien untuk inventory rackingnya. Tentu konsekuensinya per square meter beban yang bisa ditanggung lebih besar. Flat untuk floor-nya harus lebih dipastikan karena robotik bisa jalan sehingga lebih efisien. Nah, ini sudah ada 3 properti lokasi bersama Mitsubishi dan kita lakukan ini sudah ada yang exit bahkan. Jadi kita invest, kita exit karena penyewa sudah sampai 90%. Jadi ini hal-hal yang memang menjadi bisnis modelnya Ina. Kemudian tadi infrastruktur digital, selain Mitratel kita juga ada kerjasama untuk bikin data center yang sasarannya tadi itu rasio Gini atau penyebaran pemerataan itu lebih baik di tahun 2045, dan tidak hanya nasional tetapi juga regional akan lebih baik. Jadi itu berikutnya. Nah, slide berikut itu kaitan dengan
infrastruktur. Jadi misalnya jalan tol tadi kaitan dengan Java, Trans Java, Kanci Pejagan 36 kilo, Medan Binjai, Tebanggi Besar 141 kilo. Jadi kita bermitranya dengan ADIA dan EPG, dan setiap sektor itu punya mitra sendiri. Karena resiko profilnya beda, risiko appetite-nya beda, jadi kita punya structure untuk legal platform yang berbeda. Nah, ini setiap sektor misalnya jalan tol, kemudian telekomunikasi, kemudian healthcare, bahkan healthcare Kimia Farma dengan rumah sakit juga beda. Tergantung dari risk preference mitra kita dan target investasinya. Nah, ini dibuat sehingga terms-nya yang diinginkan oleh investor itu dipenuhi. Termasuk tentu juga sektor green energy. Nah, ini yang juga menjadi sasaran di INA tadi disebut Masdar atau masuk ke dalam Pertamina Geothermal Energy. Nah, ini yang green energy, ya, bisa dilihat Masdar dengan Pertamina, Pertamina PPI, PDV itu masih memiliki majority, Masdar punya 15%, INA punya 5%, ya, yang masuk dalam free float. Dan ini harapannya adalah penurunan dari gas rumah kaca, di mana secara kumulatif bisa lebih baik. Berikut healthcare. Nah, ini contoh structure bagaimana kita INA bersama Silk Road Fund invest di Kimia Farma TBK dan Kimia Farma Apotek, dan tentu ada aturan misalnya asing belum boleh 100% atau belum ada izin, jadi kita pakai structure mandatory convertible bonds, misalnya kayak gitu-gitu, itu udah lebih teknis, detail, supaya dalam eksekusinya bisa lancar. Kemudian digital application tadi disebut Traveloka sebagai dominant regional leader. Dan ini menjadi anchor atau bermitra dengan regional atau global player. Dan penting kita merasa bahwa begini, INA itu kan tadi entitas baru, nggak punya atau belum ada reputasi. Secara individu mungkin directorsnya pilihan yang sudah kita lihat di pasar terbiasa atau paling tidak familiar untuk dunia keuangan dan investasi. Tapi secara lembaga INA Sovereign Wealth Fund baru, siapa nih INA nih? Ini yakin nggak? Nah, ini penting untuk kita, strateginya adalah bermitra, co-invest dengan investor yang global dan punya reputasi baik. Jadi contohnya EPG, ADIA, kemudian GIC. Nah, dengan bermitra dengan mereka, maka investor lain juga akan ikut bahwa punya kredibilitas. Jadi tahun pertama kita bermitra dengan GIC, tadi kan Telkom, Mitratel. Dan tahun kedua demikian. Dan ini membuat reputasi kita paling tidak kredibilitas mulai dikenal dan bisa melakukan transaksi lebih banyak lagi. Nah, ini yang penting, termasuk solusi-solusi kaitan dengan jalan tol. Misalnya tarifnya harus naik, ternyata nggak naik, ya kita lapor misalnya ke Presiden, Pak, ini valuasi menjadi salah satu isu, harus dibereskan, 3 menteri harus dipanggil, dan seterusnya. Nah, ini eksekusi realisasi yang memang nggak bisa dihindari di dunia kita. Oke, next, last topic mengenai strategic partnership dengan IKN. Yang tentu diketahui manfaat IKN rencananya adalah tidak pada Java centric. Kemudian mengurangi lingkungan, permasalahan lingkungan di Jakarta, dan tentu ada strategis dari segi geopolitik dan juga membuat smart city. Smart city di dalam lingkungan hutan. Jadi 25% kota, 75% hutan. Nah, tentu sebagai kota baru banyak kebutuhan infrastruktur
yang di bawah kanan itu. Apakah energi yang renewable, telekomunikasi, transportasi, perumahan, flat apartment, air bersih, waste management, dan seterusnya. Ini yang INA sudah punya pengalaman 3 tahun, tentu bisa membantu. Tapi bantuan ini tergantung dari project owner, which is OIKN, Otoritas Ibu Kota Negara, untuk mendefine apa yang mereka perlukan. Next, yang kerjasama dilakukan adalah INA kolaborasi dengan OIKN mewujudkan tentu transformasi ekonomi dan sosial melalui proyek IKN. Nah ini ada tanda tangan antara INA dengan OIKN dan ada proses perencanaan harus disiapkan dengan matang, ada transaksi dan implementasi. Nah ini skema besarnya boleh dikatakan demikian, dan membangun ibu kota tentu perlu waktu yang berbagai proses paralel berjalan. Tapi dengan pengalaman INA 3 tahun, mudah-mudahan memberi tambahan kepercayaan bagi calon investor bila akan invest di ibu kota negara. Last slide. Jadi bagaimana strategi INA ke depan untuk mendukung Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Pertama adalah penguatan fondasi transformasi yang penting untuk bisa lanjut berkembang. Kemudian akselerasi transformasi yang bisa lebih cepat setelah fondasinya kokoh. 2035-2039 itu ekspansi global menjadi economic powerhouse, mudah-mudahan dengan daya saing yang semakin baik. Dan di 2045 mudah-mudahan mencapai sasaran kita bersama. Ini itu slide terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Cyril untuk presentasinya. Saya khusus untuk sesinya Pak Cyril kali ini Pak, saya tidak akan bertanya. Jadi saya akan kasih floor pertanyaan secara verbal ke yang audiens kami yang datang Pak hari ini. Jadi saya ingat gitu loh, pada saat kita lagi arrange event corporate access seperti ini, Pak Echa itu bilang, wah ini saya naksir banget nih sama Ina nih, mesti hadir. Jadi begitu Pak Cyril itu hadir, menurut saya ini itu acaranya corporate access Pak. Dan di sini investor-investor kakap, dan secara tiket size kalau mereka kakap, mungkin Bapak itu paus Pak atau hiu. Jadi saya langsung berikan untuk audiens. Mungkin saya langsung buka gitu loh Pak, karena di sini masih ada fund managers yang besar-besar Pak, dan masih hadir dari pagi. Mungkin saya buka audiens untuk yang pertama kali ya. Pertanyaan pertama untuk mungkin Pak Herman, gitu, Chief Investment Officer dari BRI Manajemen Investasi Pak. Selamat siang Pak Cyril. Saya Herman dari BRI MI Pak. Ini Pak cuma ingin sedikit menanyakan, tadi kan ada investasi di digital dan digital infra ya Pak. Nah, tadi pagi kalau saya dengar dari Pak Reza ya Pak ya, itu salah satu yang kemungkinan ingin ditarik investasi FDI itu seperti apa? Yang berhubungan dengan semiconductor manufacturing. Betul. Seperti manufacturing itu Pak. Nah itu apakah udah mulai dipikirkan, apa ada rencana pipeline untuk investasi ke semiconductor atau AI related gitu Pak? Itu aja Pak. Langsung jawab? Langsung jawab aja Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Herman. Jadi semiconductor itu satu sektor yang sangat penting untuk pertumbuhan dunia teknologi informatika. Jadi dan kalau dilihat secara global pertumbuhan semiconductor investment itu luar biasa, dan value creation itu valuasi untuk IPO-nya $1 billion gitu. Dan mereka sudah masuk dan menawarkan investasi ke beberapa negara berkembang. Ini swasta padahal ya, di Amerika, untuk negara ikutan. Bahkan kayak India tuh ikut participate gitu. Nah memang
pertanyaannya untuk Indonesia gimana nih? Nah, sampai hari ini belum ada indikasi ke situ. Semiconductor. Karena ini harus driven by the government. Itu pertama. Kita tuh artinya INA bisa saja mengusulkan gitu ya, tentu menjadi satu topik yang value creation-nya luar biasa di semiconductor, dan ini penting untuk pertumbuhan sektor telekomunikasi. Tapi yang sudah dilakukan oleh INA itu adalah di data center. Karena data center juga penting untuk kalau persyaratan misalnya data rumah sakit, apalagi data rekam medis, data pasien, itu data penduduk itu nggak boleh ditaruh server di luar negeri. Nah, pertanyaannya kalau di cloudnya di mana nih? Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang sederhana, jawabannya nggak mudah juga. Secara legal harus ada di Indonesia. Nah, gimana ini? Jadi data centernya idealnya ada di Indonesia lah, ada di Cikarang atau di Batam. Nah, kita INA di sini bersama investor asing invest di data center. Data center itu pasti perlu power, artinya energi lah, listrik, apakah 10 megawatt, 30 megawatt, dan listrik itu menjadi persoalan dari segi supply. Apalagi kalau user dari segi misalnya gini, Google lah ambil contoh. Oke, saya mau lah taruh di Indonesia, tapi kalau bisa 75% renewable, ya, preconditionnya. Kalau enggak, ya ngapain? Karena saya dituntut oleh juga ada porsi renewable-nya. Nah, pertanyaan itu jawabannya nggak mudah untuk kita bisa supply renewable energinya, mix-nya. Jadi hal-hal itu harus juga, makanya the whole set supply chain mata rantainya harus dilihat. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan besar antar kementerian atau Menko-nya perlu melihat ini. Makanya tadi Pak Reza juga mengungkapkan hal ini, sepanjang memang Menko-nya bisa mengkoordinir menteri-menteri di bidang terkait, bisa kontribusi dan sejalan dengan strategi pemerintah. Nah, itu menurut saya sih tantangan utamanya di situ. Karena investasi sekarang, katakanlah kita deploy 100-200 juta dolar atau 300 juta dolar gitu. Pertanyaannya kemudian license execution-nya mudah nggak ya, nanti AMDAL-nya lama dan seterusnya. Setelah itu regulasinya berubah ya. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita pada saat ada perubahan-perubahan regulasi. Tapi kembali ke pertanyaan semiconductor, jawaban singkatnya hari ini belum. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Sebelum saya mungkin melempar lagi ya, ya saya lihat masih ada Pak Freddy atau dan yang lain. Saya mungkin mau menambahkan satu hal, Pak. Saya ingat dulu saat saya itu S2 di Beijing, itu classmate saya ada dari Malaysia. Waktu itu Indonesia itu rame-rame baru news ini akan membuat SWF, gitu kan, Pak ya. Terus INA. Pesan dari classmate saya yang orang Malaysia itu cuma satu kata, Pak. Don't. Jangan. Gitu, Pak. Lalu 5, 6, 7 tahun progres, saya sangat terkagum-kagum. Itu yang data yang tadi Bapak paparkan, itu AUM awalnya 75 triliun, Pak. Dalam 5 tahun double. Jadi hampir 150 triliun. Dalam 3 tahun bahkan, Pak. Dalam 3 tahun. Berarti AUM growth-nya per tahun 25%. Ini merupakan suatu bukti lah bahwa kredibilitasnya INA, Pak. Terlepas dari concernnya classmate saya yang orang Malaysia, mungkin dia tadi itu melihat isu yang 1MDB, SWF dan lain-lain. Wah, ternyata INA itu punya kredibilitas dan track record yang sangat-sangat bagus. Buktinya confident dan AUM growth-nya pun cukup tinggi. Jadi apresiasi, Pak. Tadi saya juga sangat impress melihat data-datanya. Mungkin yang kedua saya akan lempar lagi, kalau ada yang mau bertanya langsung saja. Pak Freddy dari Maybank. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Freddy dari Maybank. Saya dulunya di BUMN, juga di jasa keuangan, tadinya sempat sama Pak Reza Bahar di Dana Reksa, sebelumnya di Bahana. Saya di BUMN juga sih sekarang, tapi BUMN-nya Malaysia. Dan salah satu bisnis manifestonya kita mau uplift Indonesia, Pak. Nah, ini saya sedikit mau sharing sama mau tanya juga nih ke Pak Cyril. Jadi di tahun 2010 sebenarnya saya mendapat mandat waktu itu dari Reksa Persero waktu itu untuk membuat satu entity baru. Pak Reza Bahar juga tahu sih. Yaitu private equity arm-nya Dana Reksa sih waktu itu, Dana Reksa Capital. Sebenarnya tujuannya, purpose-nya itu mirip-mirip dengan apa yang INA ada sekarang, Pak. Jadi kita waktu itu juga berusaha untuk partnership dengan beberapa private equity luar. Jadi waktu itu yang kita sudah hubungi seperti dengan 3i. 3i malah waktu itu sudah mengajak untuk co-invest sih, Pak. Dan temanya juga sama, kita ke infrastructure gitu ya. Kita juga kerjasama, juga sempat kontak ke beberapa PI besar lah. Waktu itu masih ada selain Texas Pacific, ada satu lagi yang di base-nya di Singapura, sekarang lupa namanya. Ya beberapa lah, Pak. Cuman memang kendala yang waktu kita alami waktu itu adalah kurangnya support dari pemerintah mungkin ya, Pak. Akhirnya sistem kita buat private equity dengan pure private equity, dengan kita bakal fundraising di luar gitu ya. Kita akan coba ajak mitra dari LP-nya nanti dari teman-teman dari mitra dari global investor. Tapi memang kegagalan itu lebih karena mungkin dari sisi pemerintahnya tidak ada komitmen dan support gitu. Sebenarnya kan setelah kami juga ada PIP, Pak ya. Ini juga, dan tadinya juga bentuknya juga sebenarnya maksudnya juga sama gitu. Cuman lagi-lagi kan akhirnya masalah komitmen dari pemerintah. Nah, saya lihat nih pas INA establish, saya bukannya iri sih Pak, tapi kelihatannya memang pemerintah sekarang lebih support gitu kan. Nah, cuman sesuai dengan tema sekarang nih, nanti kita masih ada masa transisi. Apakah Pak Cyril sendiri akan lihat ada komitmen yang terus berlanjut dari pemerintah dan yang dibutuhkan dari sovereign wealth fund ini kan sebenarnya juga independensinya ya. Jangan sampai ada, ya contoh yang gampangnya adalah di Malaysia lah, negara tetangga ya, tempatnya Maybank nih. Karena ada moral hazard di situ. Nah, ini bagaimana Pak untuk bisa menjaga itunya Pak? Lebih ke situ sih. Oke. Makasih nih, pertanyaannya menarik karena ini kaitan dengan proses pendirian INA sebetulnya. Ya, jawabannya mungkin seperti itu. Jadi memang Dana Reksa dan lembaga pemerintah lain mengupayakan ada investasi dari luar dan ada mitra. Jadi Dana Reksa, saya pernah di Mandiri Group juga, Mandiri pernah coba gitu ya. Nah, kebetulan di 2000 tadi saya sebut backgroundnya adalah 2019 di awal periode kedua dari presiden kita, mungkin melihat evaluasi 5 tahun pertama. Gitu ya. Apa yang terjadi adalah tadi stagnansi investasi dan seterusnya, investasi yang over leverage dengan debt, hutang yang berlebih dan seterusnya. Belum kebutuhan lagi di tahun periode kedua gitu, the full year. Jadi perlu ada satu platform baru di luar ada PIP, pengelola investasi pemerintah itu setelah kita petakan dulu, jadi waktu itu dibentuklah gitu ya komite atau istilahnya PMO lah gitu ya, Project Management Office untuk Sovereign Wealth Fund. Nah kemudian saya ikut di situ,
Kita mulai dari pemetaan permasalahan teknisnya apa. Jadi satu, kalau BUMN begitu rugi pidana. So kalau kita bikin LPI begitu rugi karena equity volatility-nya tinggi, ada pidana, swasta yang expert di bidang investasi nggak akan mau masuk. Karena loh, gimana saya bisa tahu market rugi? Dan sebab rugi nggak bisa dibedakan antara pasar dan fraud. Legal nggak bicara itu, bicara rugi aja. Nah itu harus diselesaikan. Di undang-undang itu makanya disebut tadi sui generis, rugi bukan kerugian negara. Nah kelihatannya seneng gitu kan. Walaupun kalau saya bicara dengan para ahli hukum yang lain, walaupun udah lulus DPR segala macam disahkan, ada 23 interpretasi kerugian negara. So it's not tested. Kedua, bahwa juga bahaya, tadi ada moral hazard. Nah udah saya rugi aja. Jadi rugi itu dengan catatan ada proses pengambilan keputusan komite investasi yang terdokumen dengan cermat, rasional pengambilan keputusan. Nah ini penting, karena itu menjadi basis dari setiap investasi. Kayak misalnya di bank, kalau waktu kita ingat 98 begitu krisis, sebelum krisis itu kepala cabang bank mungkin satu orang memutuskan kredit, udah nggak bisa lagi gitu, harus komite misalnya, untuk mencegah adanya pengambilan keputusan yang konflik. Nah, dengan adanya komite itu mengurangi, ya menghapuskan. Ketiga, diberikan proteksi legal baik INA seluruh karyawan maupun yang ada sekarang maupun yang sudah tidak lagi. Nah, ini perlindungan itu penting. Ya. Sebelum itu yang lebih penting lagi adalah kelembagaan lagi legitimasi dari lembaga ini. Karena kalau enggak digoyang bisa rontok lah istilahnya. Kalau misalnya PT ya bisa likuidasi, kita nggak mau itu. Jadi di lembaga 18, di lembaga pengelola investasi di undang-undang itu 18 pasal menjawab permasalahan-permasalahan utama. Kemudian apalagi yang lain, bisa memberi pinjaman gitu ya, walaupun equity is the main factor. Nah, hal ini ada di situ, satu. Kedua, paralel dengan persiapan undang-undang disiapkan peraturan pemerintah drafting yang hampir 78 pasal memuat tata kelola yang lebih detail. Jadi waktu kita menjawab ke DPR untuk pertanyaan-pertanyaan untuk lolosnya bab 10, itu sudah dibayangkan operasionalnya INA itu seperti apa. Itu PP-nya udah ada, draftnya, bahkan draft budget lembaganya udah ada. Nah ini penting, the whole set of required, karena pertanyaan mitra kita dari asing, kita kan ngobrol dengan hampir 70-80 international investors. Aspirasi mereka apa? Salah satu pertanyaan gini, hey tell me how you operate on day one. Nah ini pertanyaannya sederhana, tapi menjawab itu harus dijelaskan struktur organisasi, bisnis proses, governance, dan seterusnya. Nah itu set law, regulations, implementingnya semua harus sudah ada in place. Nah ini yang kita sebutkan. Tapi di luar itu yang lebih penting, apa sih purpose sovereign wealth fund? Karena dari 124 sovereign wealth fund di dunia itu ada dua model. Satu model negara kaya yang uangnya banyak, mungkin termasuk Malaysian, owner dari Maybank, GIC, Norges Bank, dia global investor. Jadi target returnnya mungkin udah whatever it is, global 6%, 8% annually mix. Gitu. Tapi ada juga model kedua yang berkembang 10-15 tahun terakhir, di mana menarik dana asing ke negaranya. Nah ini model yang kita ikuti seperti misalnya di India, di Egypt, Mesir, di Turki, di Rusia bahkan gitu ya, atau negara-negara lain yang berkembang. Untuk tadi itu, menemani investor asing saat invest di negara tersebut. Model itu yang kita ikuti, tapi kita juga belajar, how do we do faster, how do we do it differently dari mereka yang udah ada. Ya kita ngomong juga dengan di Sovereign Wealth Fund International untuk tahu permasalahan apa yang dihadapi saat mereka mulai. Rekrut orang itu nggak gampang. Jadi hal-hal ini kita antisipatif itu sehingga waktu day one Januari jalan, atau undang-undangnya disetujui kalau nggak salah Oktober atau November. PP langsung keluar November akhir. PP setoran modal keluar Desember 2020. Januari bisa jalan 2021. Jadi the whole Januari itu kita bangun pilar-pilar organisasi, keputusan, rules dan seterusnya. Udah bisa investasi. Nah kalau nggak ada SOP investasi bisa salah di depan BPK. Kita juga diaudit oleh BPK. Jadi
semua ini harus kita penuhi untuk bisa jalan dengan proper. Karena tadilah kalau swasta ngeliatnya hasil, proses belakangan mungkin gitu. Pemerintah proses penting gitu. Hasil juga penting. Nah ini kita coba dua-dua jalan. Jadi saya rasa terima kasih semua pada pemerintah yang mendukung lahirnya INA dan tentu kementerian lain dan masyarakat juga. Dan INA bermitra dengan misalnya LPDP, ada 130 triliun. Tapi LPDP bilang, waduh ini kalau saya invest, kalau rugi gimana ya? INA rugi masih nggak terlalu bermasalah semasalahnya LPDP gitu ya. Atau misalnya dengan BPJS tenaga kerja gitu kerjasama. Jadi hal-hal ini memang masih timbul pertanyaan bagi sisi mereka. Kalau di INA-nya sudah terjawab di undang-undang walaupun masih belum teruji. Gitu. Itu aja. Mudah-mudahan menjawab sedikit. Keberlanjutan jawaban yang bisa diberikan adalah secara undang-undang memang ada INA, ada PP-nya, dan governance-nya sudah jelas ada. Kebijakannya ya itu bisa tergantung dari presiden dan menterinya. Karena ada menteri keuangan dan ada menteri BUMN di sini. Nah, tapi saya ngelihatnya gini, kalau kita ambil pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran kita, katakanlah apapun itu 6, 7, 8% per tahun. Unsur dari pertumbuhan ekonomi itu adalah kalau kita lihat rumus sederhananya, ada government spending, ada consumption, ada investment. Nah, unsur investment ini nggak bisa dihindari. Dan investment ini adanya INA dengan platform yang sudah teruji, apakah mau diteruskan atau tidak is a choice of government. Aja. Luar biasa, berarti kalau soal SWF ini Malaysia yang benchmark ke Indonesia ya Pak Freddy ya. Ada satu lagi sebenarnya. Jadi gini, tadi ada ekspor lah, net export ya. Tapi gini, pertanyaannya berapa sih yang wajar sebagai sovereign wealth fund SAS-nya? Kita benchmark toko sebelah 3% dari GDP. Jadi kalau GDP kita misalnya $1 triliun, paling nggak kita 30 triliun. Idealnya. Malaysia, Filipina baru 1,5 tahun yang lalu berdiri, dia bahkan 9% dari GDP. Jadi kalau ditanya INA $5 miliar cukup nggak ya? Ya idealnya 30. Tapi berapa lama dan kapan? Itu is. Terima kasih. Saya akan lempar lagi untuk ke audiens. Oh, Pak Echa mau tanya. Sekali ini Pak. Izin Pak Cyril, mau nanya sedikit Pak. Ini kan kebetulan audiens kita kan semua dari kalangan buy side ya, dari manajemen investasi, kemudian juga ada asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Ingin tahu aja Pak, kira-kira menurut view-nya Pak Cyril peluang untuk bisa kolaborasi gitu Pak ya antara INA mungkin longer horizon, tapi teman-teman di MI mungkin shorter to medium investment horizon. Peluang untuk kolaborasi dalam hal direct investment itu seperti apa Pak? Karena kan juga di MI mungkin sekarang juga sudah mulai banyak masuk ke produk mereka sebutnya alternatif investment Pak. Dalam bentuk reksadana penyertaan terbatas, infra dan sebagainya. Jadi kolaborasi baik itu co-invest maupun juga mungkin INA bisa menjadi seed fund sponsor dari kolaborasi antara MI untuk masuk ke potential direct investment. Makasih Pak Cyril. Makasih. Kalau lihat Pak Reza tuh senangnya selalu ketawa gitu. Saya nggak pernah lihat beliau lagi marah gitu. Tapi pertanyaan, jadi jawaban singkatnya adalah INA sangat welcome untuk bekerja sama kolaborasi dengan any investor. Ya. Nah, mandat utamanya adalah menarik investor asing. Jadi contoh yang misalnya warehouse tadi. Warehouse, how unique is warehouse kan sederhana gudang gitu ya. Tapi dengan Mitsubishi punya kontribusi ekspertis mereka, itu bisa standarnya itu memenuhi klien gitu. Nah kita invest bersama mereka. Bila ada fund managers atau buy side, saya ikut deh, tapi nah ini masalah risk atau investment appetite. Itu harus di-define dulu supaya kita sejalan. Masalah tenornya, masalah target return, masalah sektor, itu penting. Supaya nanti jangan, kok kayak gini sih gitu. Nah itu dihindari. Jadi jawaban pendeknya INA sangat terbuka dan bisa bicara dengan tim investment kita. Ada 2 director di situ, Pak Arif Budiman, which is bekas dirutnya Dana Reksa juga. Satu lagi Pak Stefanus, yang mereka berdua investment director. 2 engines
to invest gitu. Dan kolaborasi terbuka baik asing terutama untuk bawa inflow dan lokal. Nah bedanya INA itu ada tim yang khusus juga value creation. Karena kalau di fund managers kan buy kemudian saya nggak tahu apakah duduk di director terus kemudian ikut lihat bagaimana profitability margin bisa diimprove dan seterusnya. Saya nggak seperti itu. INA itu ada tim khusus yang akan melihat hal itu. Karena kalau enggak, how do you ensure bahwa the value is going to up? Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi untuk terakhir? Satu pertanyaan lagi kalau masih ada waktu. Oke, tidak ada Pak. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sekali untuk Pak Cyril yang penjelasannya sangat-sangat komprehensif. Dan kami merasa sangat terbantu Pak, terutama dari sisi buy side investors untuk mengetahui equity based investment perspektif seperti yang tadi Bapak telah sampaikan. Mungkin kita berikan aplaus satu kali lagi untuk Pak Cyril. Baik, terima kasih Bapak Cyril Nur Hadi. Bapak mohon untuk tetap berada di tempat. Untuk pemberian plakat yang akan diberikan kepada Bapak Reza. Kepada Bapak Reza kami persilahkan. Baik, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cyril Nur Hadi atas pemaparannya di topik keempat kita hari ini. Selanjutnya topik kelima kita berjudul Peran Pegadaian dalam mendukung perekonomian nasional melalui pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Rekan-rekan, hari ini untuk materinya akan dibawakan oleh Bapak Ferdian Timur Satyagraha selaku Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian. Adapun jalannya topik ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Putra Satria selaku Head of Resource Bahana Sekuritas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak bosan bertemu saya lagi. Nah, sesi berikutnya ini menurut bagi saya pribadi ya, sebagai analis yang mengcover sektor perbankan dan finansial, ini yang mungkin salah satu yang paling menarik lah dan paling relevan bagi saya. Bukan hanya karena ibu saya dan tante saya itu customer-nya Pegadaian, tapi kita ini banyak ingin mengetahui terutama di pasar finansial mengenai outlook dari asset quality, outlook dari sektor consumer loans dan juga mengenai outlook dari bisnisnya PT Pegadaian itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya welcome Bapak Ferdian Timur Satyagraha. Selamat sore semuanya. Ini kalau jam-jam terakhir jam agak ngantuk ini ya, tinggal 2 sesi terakhir ya. Izin memperkenalkan diri, mungkin sudah dikenalkan tadi ya. Jadi Pegadaian ini bagian dari holding UMI atau holding ultramikro, dan kebetulan ada 3 entitas yaitu BRI, Pegadaian, dan PNM. Tapi di last part saya kasih clue lain. Selain holding UMI juga ada
hal besar yang disiapkan juga Pegadaian. Oke, next. Ini sekilas biografi. Kebetulan selain di Pegadaian, saya juga aktif di BUMN Muda sebagai Vice Chief Talent BUMN Muda. Jadi seluruh kemarin di Purwokerto kita mendidik kurang lebih hampir 100 calon direksi BUMN. Dan kebetulan di tim kami itu ada beberapa entitas perusahaan, ada dari Bio Farma, ada dari BRI. Jadi kita tergabung dalam BUMN Muda. Next. Ini sekilas video kompro tentang Pegadaian. Jadi tak kenal maka tak sayang, saya silakan untuk ditampilkan video dari Pegadaian. Di gedung tower kami yang baru. Kebetulan kami sempat NDR ke Jepang, yang kami gunakan video ini untuk NDR di Jepang. Initially founded in 1746 by the VOC under the name Bank Van Liening, Pegadaian was established as a state company in Sukabumi, West Java on April 1st, 1901. Since then, Pegadaian has achieved several transformation milestones, including its establishment as a public company in 1990. Pegadaian continued to develop into a business institution until in 2012, Pegadaian was confirmed as a state-owned enterprise. Over the years, Pegadaian has grown into a large company, offering a wide range of innovative products and services, both offline and online. The company's tagline, "Solving Problems Without Problems," reflects its commitment to providing solutions through its multi-channel ecosystem, which includes outlets, agents, sales force, and services in various e-commerce platforms. Pegadaian Digital App is another example of the company's efforts to offer a convenient way for the community, especially MSMEs, to access capital and develop their businesses. Pegadaian's focus extends beyond business development, as the company has also implemented a corporate social and environmental responsibility (TJSL) program. This program reflects the company's commitment to sustainable development and community service in the economic, social, environmental, and educational fields. In 2021, Pegadaian together with BRI and PNM synergized in Ultra Micro Holding, with the distribution of various products and services through the Ultra Micro Service Center Senyum. BRI, Pegadaian, and PNM strive to continue to move MSMEs to the next level. Pegadaian's successful performance has also received appreciation from various parties, both national and international, as recognition of the company's reputation as an effort to realize its vision as the leader of the gold ecosystem and accelerator of financial inclusion. Going forward, Pegadaian is committed to continue provides broader benefits for the Indonesian people and strives to achieve shared prosperity. Ini tadi sekilas kemarin di bulan Januari atau Februari kami NDR di Jepang dan kemudian dapat social loan plus loan kurang lebih hampir 5 triliun di sana. Jadi tapi sudah positioning udah rupiah, jadi udah di hedging langsung dengan subsidiarinya di Indonesia. Ini sekilas tentang Pegadaian. Jadi mungkin karakteristiknya mirip sama dengan holding ya BRI. Jadi kami cukup masif di outlet. Ada kurang lebih 4.100 outlet tersebar di Indonesia. Dan kemudian kita juga punya ini yang holding umum adalah 628 Senyum Outlet. Outlet bersama antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Dan polanya juga ada KPI bersama, baik referral maupun KPI target dari masing-masing. Gambarnya seperti apa sih? Gambarnya 3 entitas ini tidak beririsan secara langsung. Jadi yang size paling kecil itu adalah PNM, yang diantaranya adalah Pegadaian, dan posisinya yang sudah growth atau yang sudah remaja atau dewasa ini masuk ke BRI. Jangka waktu juga berbeda. Kalau di Pegadaian karena majority adalah gadai, itu adalah jangka waktunya pendek. Jadi 1
minggu, 1 bulan, 2 bulan, dengan 4 bulan. Ini sekilas, terus kemudian kami juga punya pegawai kurang lebih 13,5 ribu employee yang tersebar di Indonesia. Kemudian juga kita punya tenaga marketing hampir 5,5 ribu. Kalau teman-teman pernah ke kafe kami yang di Sarinah, kami juga punya Gade Coffee and Gold. Ini bagian dari branding Pegadaian untuk masuk ke tapping anak muda. Karena melihat milenial and Gen Z adalah bagian penting untuk marketing ataupun pemasaran bisnis Pegadaian ke depan. Terus kemudian kami juga punya Gade Creative Launch. Jadi ini yang dibuka di kampus, tujuan untuk menjaring anak talenta-talenta bagus di kampus dalam rangka sebagai salah satu calon anak muda di Pegadaian atau talent di Pegadaian. Kemudian kami juga ada desa wisata, ada 12 desa wisata yang dibiayai dan disupport oleh Pegadaian. Dan terakhir ada digital house, ada 5 saat yang dikembangkan, tapi kedepannya ada embrio untuk produk-produk baru Pegadaian lewat inkubasi di digital house-nya Pegadaian. Ini adalah UPC yang tersebar di ujung Indonesia. Jadi ada yang paling ujung, ada yang di Merauke, ada yang di Sebatik. Ini beberapa UPC yang cukup tersebar di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kami salah satu support terkait dengan daerah terpinggirkan atau daerah di ujung. Ini bagian penting sebagai tujuan inklusi, financial inklusi yang ada di Pegadaian. Kalau produk mungkin kurang lebih hampir sama ya, hampir sudah ada Gade, ada yang baru ada Gade Saham, yang lagi kita kembangkan sekarang terkait kripto juga kita lagi kembangkan. Kemudian tabungan emas ini yang paling berkembang selama 5 tahun. Customer kami 5 juta nasabah dan hampir 9 ton. Atau kurang lebih harga sekarang hampir 13 triliun nilai emas yang ada untuk tabungan emas digital. Ini by aplikasi dan posisi emasnya itu harus disimpan dengan nilai yang sama. Yang agak berbeda dengan fintech ya. Kalau fintech mungkin 25% atau 20% ya. Kalau di posisi kami harus disimpan dengan jumlah yang sama. Kalau produk-produk lain yang kita kembangkan baru ada Kurs Syariah, bagian dari holding UMI. Karena dari BRI melihat untuk pengembangan syariah diarahkan ke Pegadaian, termasuk di Kurs Syariah ini. Ada kartu emas, kemudian titip emas, ini mungkin beberapa produk. Next. Ini holding UMI, di foto di situ ada Pak Wakil Menteri sekaligus Komut dari BRI. Kemudian juga ada dirut kami, yang paling kiri Pak Damar, ada dirut dari PNM, dan juga ada Direktur Bisnis Mikro dari Pak Supari, dan dirut dari BRI. Ini outletnya ada 628, dengan tematik 3 entitas perusahaan. Dan ini kalau kita lihat tadi tujuannya adalah untuk membiayai kurang lebih 29 juta nasabah dengan tahun 2024. Next. Nih, kalau kita petakan tahun pada saat berdirinya holding UMI di 2021 itu baru 15 juta nasabah yang di-tapping oleh lembaga keuangan. Dalam artian ini adalah PNM, Pegadaian, dan BRI. Saat itu plus ada BPR dan fintech. Kurang lebih untuk perbankan ada 3 juta yang di-tapping, kemudian di Pegadaian ada kurang lebih 3 juta, dan pinjaman kelompok di PNM ada 6 juta. Kemudian di BPR ada kurang lebih 1,5 juta, dan fintech. Mana yang mau dikejar untuk dibiayai adalah terutama yang belum terlayani dan yang posisinya ada di rentenir dan kerabat. Ini yang kita tapping, harapannya bisa di-tapping sampai dengan 2024, itu minimal di 29 juta, tapi total potensinya adalah 45 juta nasabah UMI yang akan dibiayai. Ini adalah target besaran 2024, inklusinya 90% tadi, 29 juta dari angka kurang lebih tadi 15 juta yang tahun 2021, dan kemudian outstandingnya kurang lebih 230 triliun, jadi outstanding bersama antara BRI, Pegadaian, dan PNM. Nah ini positioningnya pertama adalah posisi PNM, adalah melakukan pemberdayaan. Jadi di awal komunitas-komunitas bisnis ini diperkuat oleh PNM, kemudian itu akan disupport juga pendanaan dan produk Gade di step berikutnya. Dan yang terakhir kalau mature posisinya
size besar akan masuk di Kupedes. Dan saat ini Kupedes ada alignment di semua entitas ada. Jadi dalam artian untuk layanan, Kupedes tidak ada di BRI tapi ada di Pegadaian maupun PNM, lebih khusus untuk layanan nasabah existingnya. Contoh, saya petakan tadi posisi jangka pendek itu di Gadai, posisi jangka panjang tadi ada Kreasi, ada Kupedes. Kemudian untuk yang estate-nya adalah investasi, tabungan mulia tadi. Dan yang menarik, saya kebetulan juga bagian dari nyoba yang investasi di tabungan emas. Tahun 2022 November itu harganya masih 890. Emas saat ini ada 1,350 ya. Jadi naiknya kurang lebih 40% dalam jangka waktu nggak sampai 2 tahun. Salah satu bagian bahwa investasi emas adalah bagian yang penting juga. Next. Ini pola peran holding ultramikro untuk Pegadaian sendiri, kita support juga di colocation. Jadi yang senyum outlet bahasa lainnya adalah colocation ya. Itu posisinya kami juga support terkait dengan tenaga pemasar terutama untuk Gadai. Dan juga kalau enggak pakai aplikasinya juga udah enhance tersambung dengan aplikasi yang ada di Pegadaian. Yang sumber daya manusia ada agen dan mantri Gadai. Jadi mantri yang ada di BRI itu posisinya kita edukasi untuk posisi Gadai sehingga layanan Pegadaian tidak hanya di Pegadaian, bisa di agen Briling maupun di mantri. Dan luar biasa selama 2 tahun ini tumbuhan bisnisnya terutama tahun 2024 tumbuhan bisnis kami di Gadai tumbuh 20% lebih. Kalau kita lihat dulu mikirnya bahwa Gadai itu adalah niche market, ternyata enggak. Ternyata potensinya masih besar karena majority orang itu punya barang yang bisa digunakan untuk Gadai. Oke, next untuk berikutnya adalah Simpedes Umi. Ini adalah bagian dari cashless. Kita bangun cashless society bersama dengan holding dalam rangka risiko akan lebih termitigasi jika ada layanan dari cashless ataupun Simpedes Umi yang ada. Di end state-nya juga harapannya bisa menambah cost of fund yang murah buat holding secara keseluruhan. Ini sedikit gambaran benefit holding ultramikro yang pasti adalah pemerataan inklusi ya. Kemudian terkait dengan rasio kredit UMKM yang diharapkan naik terus. Kalau kita lihat dari 15 juta ke 29 juta dalam waktu kurang lebih di 3 tahun. Kemudian juga terkait dengan masyarakat harapannya juga mendapatkan pinjaman yang lebih murah, lebih cepat juga, dan proses naik kelas juga di situ. Dan kalau di Pegadaian yang pasti harapannya impactful-nya adalah secara bisnis kami growth, karena kami masuk dalam suatu ekosistem yang besar. Kemudian struktur funding juga harapannya juga lebih sehat karena anchor kami adalah BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia. Ini adalah contoh KPI Pegadaian in the holding. Jadi kalau kita lihat target laba itu dari 2021 kami laba di laba 2,9, tahun 2022 bisa ke 4,3, ini lebih ke pencapaian kalau ini ya. Itu dan di tahun 2023 ini di 5,69 untuk laba sebelum pajak. Tapi laba bersih kurang lebih di 2023 kemarin 4,3 triliun dan tahun ini kurang lebih di 5,5 triliun untuk tumbuh kurang lebih hampir 30% di tahun 2024 ini. Untuk NPL kami masih terjaga di range 1,2. Memang sedikit ada kenaikan, tapi sebenarnya sudah termitigasi dengan baik dan posisi perjudi mungkin akan membaik di posisi 1,1. Jadi kami targetkan di akhir tahun sampai dengan akhir tahun di 1,3 untuk posisi NPL. Cost of fund memang sedikit challenging karena di tahun ini rata-rata BI rate itu naik otomatis karena struktur fundingnya Pegadaian adalah pinjaman, otomatis sangat depend tapi dengan posisi 5,9 itu kami termasuk yang memiliki cost of fund yang murah kalau dibandingkan industri karena BI rate-nya sudah 6,25, kami bisa memperoleh cost of fund yang lebih murah dibandingkan di BI rate sendiri. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan ini beberapa pencapaian, kalau kita lihat impact dari colocation ini ada angkanya nih, ada 300 gramasi mulia atau 300 kilo di situ. Berarti artinya sudah hampir 500 miliar, 600 miliar pinjaman yang sudah disalurkan lewat colocation ini. Dan ini udah berbeda debitur yang naik kelas dari PNM ke Pegadaian itu kurang lebih di tahun 2024 ada 200.000. Itu yang masuk ke Gadem maupun di beberapa di kurs syariah.
disbursement ini adalah penyalur terkait dengan cashless dan NPL juga KUR masih terjaga di 2,3 sampai dengan KUR syariah karena memang marketnya kita dibedakan dengan holding adalah terkait dengan produk KUR syariah. Next. Ini kinerja Pegadaian sampai terakhir kemarin secara pertumbuhan kalau kita lihat CAGR-nya aset kurang lebih di 10,5, kemudian outstanding loan di 10. Kalau kita lihat 2023 tumbuh 14, tahun ini per Mei kita tumbuh 20,6% untuk pertumbuhan bisnis. Laba bersih average tumbuhnya kurang lebih di atas 30% 3 tahun terakhir, jadi 36, 32 dan tahun 2024 35% untuk laba bersih. Bopo juga kita mendekati 60% Boponya dari posisi 79,5 di 2021 menjadi target kami di 62, tapi kami achieve 61% di posisi Mei 2024. 62 kurang mendekati 62% di tahun 2024. Next. Ini posisi Mei saya sampaikan bahwa pertumbuhan aset tumbuh kurang lebih 18,8, laba bersih tumbuh 35,2%, management juga tumbuh 6,3, pertumbuhan bisnis ini year-on-year 21,5, dan NPL membaik dari 1,2 ke 1,18 di posisi Mei 2024. Untuk rasio keuangan, ROE di 17, Bopo di 62 ya, sorry 61 sampai 62, tapi membaik dibandingkan sebelum di 66, ROE 17%, kemudian net profit margin di 28,46%. Ini adalah rasio-rasio keuangan yang ada terkait dengan baik impact dari holding UMI maupun pengembangan dari bisnis yang ada di Pegadaian. Next. Ini yang salah satu yang produk yang harapan kami akan dikembangkan jadi besar. Jadi posisinya kalau kita lihat dari Desember 2019, posisi terakhir ternyata posisi customer-nya kurang lebih bukan 5 juta ya, ternyata 10 juta ya. Customer di tabungan emas digital dengan posisi outstanding-nya di 8 ton atau kurang lebih sekarang 10 sampai 11 triliun rupiah. Ini yang salah satu, ini mulainya di 2018, tapi 2019 sudah ada angka, jadi kurang lebih hampir 6 tahun. Tapi ini journey untuk next big thing yang ada di Pegadaian selain holding UMI. Next big thing yang akan dikembangkan di Pegadaian adalah bullion services. Apa itu? Jadi Pegadaian akan membangun ekosistem emas hulu dan hilir. Saat ini kami sudah ada pabrik yang didirikan tahun 2022. Tahun 2022 kami hanya produksi 1 ton, tapi tahun ini kami produksi hampir 7 ton. Jadi naik 700% dari 2022. Ini sedikit impact-nya sebenarnya apa sih dari impact dari bullion service ini adalah ke GDP karena semua pembayaran, semua proses bullion akan dilakukan di Indonesia. Saat ini kurang lebih ada 500 triliun uang yang keluar ke Singapura, ke London untuk bullion service ini. Dan kami target di 4 tahun ke depan kami bisa dapat market 20% dari itu atau sekitar 100 triliun dari itu. Jadi kami sudah punya embrio yang cukup kuat. Kami kembangkan namanya Galeri 24 adalah embrio dari pengembangan dari bullion services. Jadi kami ada 2 big thing yang ada di Pegadaian, holding ultra mikro dan bullion service. Next. Ini saya sampaikan tadi, ini impactful-nya bullion service ke GDP ya. Kalau ini kita jalankan terutama di Indonesia, jadi ada potensi kurang lebih 863 triliun sampai dengan 2045. Itu pembiayaan DORE, pembiayaan gold metal loan, dan harapannya Pegadaian sebagai market leader di sini karena kami saat ini walaupun ada produk tadi Gade dan lain-lain, tapi ekosistem emas kami adalah yang terbesar di Indonesia. Contoh saat ini kalau kami ada punya pinjaman 70 triliun, 70%-nya adalah produk emas atau Gade emas. Artinya 50 triliun adalah ekosistem emas. Yang baru lagi adalah tadi yang tabungan emas. Kami punya 8 ton atau ekuivalen hampir 11 triliun. Artinya kami punya additional 11 triliun lagi ekosistem emas. Yang terbaru juga kami lagi kembangkan tadi terkait bullion ini kami ada embrionya ada di Galeri 24. Kami punya transaksi sales kalau nggak salah itu tiap tahunnya yang terbaru hampir 10 triliun untuk yang Galeri 24 dengan margin lebih 1 sampai dengan 2%.
Ini tadi beberapa produk-produk, ini ada produk yang akan dijual. Apa sih produknya bullion Pak? Salah satunya ada gold, metallon, dan dore financing. Itu artinya membiayai saat perusahaan itu menambang emas dengan posisinya emas yang dicadangkan mereka ataupun emas yang mereka miliki. Jadi di bullion ini nggak ada rupiah, nggak ada fiat. Sistemnya adalah emas dengan emas. Jadi kalau Bapak punya perusahaan emas, kita bisa biaya dengan emas, masuk toko emas. Jadi toko emas kadang-kadang perlu ada cadangan. Kita siapkan cadangan dengan nilai nilai dengan ekosistem emas yang kita siapkan dari pabrik kita yang ada. Harapannya di end state-nya kami bisa produksi emas saat ini bisa 5-7 ton, harapannya bisa 50 ton di 4 tahun ke depan, otomatis 50 ton skalanya itu bisa LBME. Saat ini produk kami masih SNI, karena kami lihat produk SNI sudah cukup menjual di market, dan secara valuasi itu juga lebih menarik dibandingkan produk yang LBME. Karena kalau LBME kan impor jadinya untuk capnya. Next. Ini sekilas kalau impact karena inflasi. Next berikutnya. Ini yang saya sampaikan, kita punya anak perusahaan yang kami dirikan kurang lebih 7 tahun lalu, adalah untuk persiapan, salah satu persiapan terkait bullion, walaupun timing bullion baru rame di 2 tahun terakhir. Kami punya 11 regional, 6 channel digital, kemudian kami juga punya affiliate sama ini dengan Shopee, ini bagian dari pengembangan digitalisasi. Kemudian juga kami ada marketing regional, dan total customer saat ini kurang lebih 600.000 customer. Ini journey-nya kami sudah lakukan, pertama ada workshop, manufacturer punya pabrik, kami ada 2 pabrik, yaitu pabrik batang dan batangan pemurnian dan produk perhiasan. Kebetulan yang perhiasan ini kami kembangkan terus, kami akan meluncurkan premium outlet juga yang akan kita kembangkan untuk khusus yang perhiasan. Digital kami sudah kembangkan dengan beberapa afiliator termasuk dengan fintech, ini beberapa yang kami kerjasama. Ini produk-produknya mungkin beberapa sudah paham itu produknya galeri, tapi nggak tahu kalau itu dari Pegadaian, karena Majority Mini Gold adalah dikembangkan oleh teman-teman dari Pegadaian. Ini yang beberapa contoh dari emas-emas yang kita keluarkan, ada Baby Gold, ada Batik Series, kemudian beberapa Nusantara, ini beberapa produk yang dikeluarkan, termasuk dinar ya, yang kita keluarkan yang ada di Pegadaian. Ini untuk retail store-nya, untuk retail bisnisnya. Next. Ini perhiasan yang premium, beberapa yang premium yang kami kembangkan juga sudah ada, dan kami punya captive market khusus termasuk ke beberapa ekspor kemarin ke India dan Dubai. Nah, ini kalau hadiah ulang tahun juga, pernikahan juga bisa di grafir, contoh beberapa yang siluet dan dikembangkan. Termasuk ini kartu nama saya juga, saya yang sudah terima juga ada kartu nama emas yang ada di Pegadaian. Next. Ini produk bersama dengan korporasi, dengan KAI, dengan BRI, kita kembangkan. Ini posisi bisnis model yang sudah kita kembangkan, bahwa posisi asetnya, mungkin next ya, lebih ke penjualan. Ini beberapa penjualan kita lewat Tokopedia, Shopee, dan TikTok. Kalau kita lihat realisasinya rata-rata di atas 1 ton semua ya. Ada yang kalau kita lihat ada 4,3 ton, ada 1,7 ton, nanti rata-rata sudah cukup besar untuk angka realisasi. Kalau kita di bawah ini, angka all sales di marketplace itu kurang lebih di 30.000 ton ya, 30,500. Jadi cukup masif selama 5-6 tahun terakhir. Tapi karena margin kami tipis, karena kami ingin memberikan kalau impact ataupun nilai ke customer lebih besar, kami hanya mengambil margin 1 dengan 1,5%. Jika kalau lihat laba kita hanya sekitar 250 miliar, sebenarnya itu marketnya cukup masif dan cukup besar. Mungkin sekilas 2 big thing di Pegadaian, holding Umi dan bullion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ferdian Timur untuk penjelasannya yang sangat komprehensif Pak. Perkenalkan, nama saya Satria yang akan memandu questions and answer Pak. Saya Head of Research dari Bahana Sekuritas. Ini kartu nama saya Pak.
Waduh. Terima kasih Pak. Nah kan enak kalau kayak gini kan Q&A sessionnya Pak ya. Baik Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya tadi saat introduction Bapak di awal mungkin sebagai highlight aja Pak bahwa ini lumayan ditunggu-tunggu outlook dari PT Pegadaian itu karena seperti yang mungkin market fund managers itu sudah aware dalam 2 kuartal terakhir diskusinya itu yang hangat adalah mengenai asset quality terutama dari sisi yang mikro. Jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama Pak, saya punya 2 pertanyaan sebelum nanti kita lempar pada floor. Mungkin apakah ada anekdotal mungkin pengalaman dari diskusinya Bapak di PT Pegadaian mengenai bagaimana sejauh ini dalam 2 bulan terakhir perkembangan state of consumers di mikro dan ultra mikro. Seperti yang kita tahu Pak, NPL dan cost of credit yang perbankan dengan ultra mikro terutama Bank BRI itu mengalami deteriorasi yang cukup mengkhawatirkan bagi para investors. Itu Pak mungkin pertanyaan pertama dari saya. Menarik ya. Kalau kita dilihat kan NPL Pegadaian di 1,18 ya. Kalau kita breakdown lagi NPL di mikro atau istilah kami non gada itu di angka sekitar 2,3 2,2. Sebelum kami masuk journey ke non gada ini, kami mempersiapkan dengan baik. Pertama adalah penguatan di AO-nya sendiri, transisi di AO-nya sendiri. Jadi kami lihat bahwa salah satu bagian penting adalah penguatan di AO internal kami. Terus yang kedua journey-nya memang kita alignment dengan holding, terutama di sisi penguatan layering ataupun komitenya. Dan kemudian kami masuk market yang kebetulan itu market yang sedikit berbeda dengan BRI. Kami masuk di Supermi atau super mikro yang sebenarnya fungsi keseimbangan antara visible dan sosialnya juga cukup tinggi. Sehingga posisinya ini NPL lebih terjaga ya dibandingkan dengan mungkin holding ya. Kalau saya lihat holding di angka 3% kalau nggak salah ya. Secara keseluruhan, tapi kami khusus NPL untuk mikro sendiri ataupun non gada di 2%. Journey-nya yang pertama adalah penguatan di orangnya sebenarnya. Memang di awal sempat sebagai direktur keuangan saya sempat agak protes, ini cost-nya cukup besar nih nambah orang AO lagi, karena kan pasti instrumen orangnya tambah baru lagi dan angkanya belum mengenerate angka posisinya. Tapi kemudian pas transisi ini kami juga disupport di holding terutama lewat ekosistem kami nggak semata-mata dari ya non gada tapi juga ekosistem gada dan emas kami disupport di keseluruhan, artinya selain juga kami juga cukup selektif di posisi non gadai, kami kuatkan lagi di sisi gadai kami di ekosistem kami yang ada di holding. Jadi kalau dilihat kan produk yang dijual kebanyakan adalah gadai emas dan tabungan emas. Dan kalau kita lihat rasio NPL itu yang paling rendah kalau di produk kami itu sekitar 0,2%, dengan 0,3%. NPL dari mana? Dari proses emas yang lagi dilakukan penjualan. Itu lebih pada prosesnya. Jadi majority istilah kami namanya BJDPL, jadi barang dalam proses lelang atau proses penjualan. Itu yang, tapi kalau secara roadmap ataupun pengembangan kami masuknya di Supermi atau super mikro. Dan kemudian kami kuatkan di sisi AO-nya maupun istilah kami BPO-nya. Ya extra cost untuk orang, tapi buat kami di awal sebagai penyalur ini dimulai dari 2022 posisinya bisa terjaga dengan baik kualitas kredit. Dan kalau kita lihat journey-nya sedikit dari holding adalah pembentukan cadangan yang cukup besar itu lebih ke restruct, posisi yang pasca restruct itu selesai kalau nggak salah ya di Maret 2024. Sedangkan kami posisi restruct kami sudah selesai di 2 kali restruct, artinya di tahun 2021 sudah kami selesai sehingga nggak ada resiko impact dari restruct COVID. Posisi sudah prosesnya sudah selesai di tahun 2021-2022 awal. Mungkin di journey di Pegadaian karena sebelum adanya holding Umi kami juga punya produk yang di non gada atau produk dari kami sendiri. Kami kembangkannya kami melakukan penguatannya di restruct-nya dan kami nggak memberikan jangka waktu yang terlalu lama untuk restruct. Jadi kalau sudah 2 kali restruct, sudah kami langsung proses
satu ataupun sekalipun langsung diselesaikan. Jadi sehingga penanganannya lebih cepat sehingga pas proses restart COVID selesai kami jadi salah satu perusahaan yang nggak terdampak besar terkait dengan hal tersebut. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya dan kartu namanya. Mungkin saya akan langsung lempar ke floor jika ada yang ingin bertanya khusus spesifik bisa. Oh ya. Selamat sore Pak Ferdian. Sore. Saya Herman, saya juga dari BRI Pak. Oh iya. Tapi saya dari BRI MI Pak. Oh iya. Terima kasih. Satu grup Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Cuma mau nanya dikit Pak. Jadi tadi Pak Ferdian sudah menjelaskan mengenai penguatan AO Pak ya. Ini yang NPL bulan Mei itu kan 1,18, yang April 1,28. Jadi memang ada perbaikan Pak. Perbaikan itu selain dari AO apalagi Pak? Kira-kira faktor apa lagi? Dan yang kedua tadi Pak Ferdian sempat menyatakan sedikit bahwa akan end to end ya Pak, dari hulu hilir atau hilir ke hulu saya. Nah, jadi dari hulunya itu apakah udah ada suppliernya atau gimana Pak ya? Iya, ini terkait kalau yang hulu hilir mungkin lebih ke bullion ya tadi ya, ataupun emas. Ibu menjawab tadi yang terkait tadi apa yang pertama apa? Saya lupa malah. NPL ya. Ya, jadi gini, salah satu yang di concern kami adalah kalau kita lihat adalah fungsi penagihan. Jadi memang salah satu journey menurut kami yang kami harus perkuat, kemarin kami perkuat selama 2 bulan terakhir adalah fungsi penagihan, terutama di fungsi AO. Kami menambahkan penilaian ataupun insentif ataupun KPI di sisi penagihan, sehingga dulu bobotnya KPI untuk penagihan mungkin hanya 10% tuh di AO. Sekarang kita naikkan bobotnya, posisinya mereka ada keseimbangan antara penyaluran baru, kemudian juga penagihan dan kualitas kredit. Sehingga posisinya ini akan memperkuat terutama teman-teman di Frontlaner maupun dia jadi end to end AO. Dari end to end AO ini yang kita perkuat karena pemahaman teman-teman itu masih menyalurkan. Jadi akhirnya kita yang perkuat, kalau nggak ada KPI posisinya pasti nggak akan kuat, sehingga kami merevise sedikit terutama di AO adalah fungsi penagihan kita naikkan bobotnya sehingga mereka willingness to penagihan ini semakin kuat. Kemudian untuk end to end terkait dengan bullion, itu maksudnya hulu itu adalah pabrik kami ini sudah mempersiapkan ekosistemnya termasuk kerjasama dengan 10 pemain besar emas ya. Kalau pernah dengar ada UBS, ada atau yang di Bandung sampai namanya ada beberapa, ada 10 pemain besar. Itu kami sudah kerjasamakan semua. Nah, untuk bullion ini kami tinggal nunggu izin dari OJK. Ya, kalau itu tahun ini kami sudah memproyeksikan akan melakukan piloting 1,5 triliun dengan beberapa perusahaan tadi, tapi karena izinnya belum ada itu, karena menurut kami penting karena mereka saat ini semua di-serve oleh bank dari luar ataupun bullion service dari luar negeri. Itu tadi saya bilang ada 500 triliun duit yang keluar ke Indonesia karena mereka menerima layanan bullion yang ada di luar negeri, dan ini mungkin kalau diberi izin oleh OJK ini akan membantu ekosistem yang ada di Indonesia, terutama ekosistem emas, sehingga posisinya uang nggak akan keluar dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, saya mau beli di mana emasnya bisa ya. Oke. Kalau tidak ada Pak, saya ingin bertanya satu Pak terakhir untuk sebagai penutup juga. Mengenai bisnis emas dan bullion Pak, sepengetahuan saya ini bisa ini selain dari marginnya yang cukup rendah Pak ya, bagaimana Pegadaian melihat outlook dari bisnis emas dan bullion itu sendiri, dan kira-kira rasio atau persentasenya terhadap line revenue itu kira-kira berapa Pak dilihat dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Dan yang kedua Pak, sepengetahuan saya Pegadaian itu menjadi reverse proxy dari kondisi ekonomi. Jika misalnya masyarakat itu semakin banyak yang menggadaikan atau memasukkan, itu bisa dibilang kondisi ekonominya kita mungkin sedang tidak baik-baik saja, gitu loh Pak. Kalau di pemantauan di Pegadaian sendiri kira-kira seperti apa Pak? 2 pertanyaan penutup saja. Iya benar, disampaikan memang bullion ini memang
marginnya mungkin sekitar 3-5% untuk yang corporate ya. Sedangkan yang retail mungkin di angka 9%. Kalau dibandingkan dengan ekosistem yang udah ada di Pegadaian tadi yang Galeri 24 itu kita margin lebih tipis lagi malah sama sekitar 1 sampai dengan 1,5%. Artinya ada potensi upside tuh 300% dari angka saat ini. Kalau posisi kita bisa ngelola di 10-15 triliun dengan temu margin yang anggapnya 15 triliun ya, temu laba sekitar 250 miliar, berarti kita punya upsize 3 kali lipat dari itu untuk secara laba ya. Itu yang kedua yang paling penting sebenarnya cost of fund. Salah satu problem di Pegadaian itu adalah cost of fund kita tergantung oleh bank. Tapi kalau ke depan kita sudah ada bullion, cost of fund kita bisa melalui deposito emas. Jadi fungsi sebagai liabilitas. Jadi cost of fund kita dulu 6%, itu bisa turun sampai dengan angka 2 sampai dengan 3%. Kalau kita punya portfolio 100 triliun, berarti kita ada efisiensi kurang lebih 3 triliun rupiah tuh nanti kalau sudah bullion itu jadi. Artinya kalau bisa dihitung bottom line-nya Pegadaian pasti akan luar biasa nanti kalau ini berjalan ya. Dan otomatis impact-nya secara holding adalah impact kepada holding. Kebetulan karena kami belum TBK pasti impact-nya kepada holding di sini di BRI sebagai holding kami. Itu mungkin yang truly miss it kami untuk why we go there, because margin secara top line-nya akan lebih besar, terus kemudian bottom line-nya akan lebih kuat, lebih sehat karena cost of fund kita kelola sendiri. Nanti kalau cost of fund kita tergantung dengan bank, dan harapan kami bank maupun obligasi, dan harapan kami ini yang menjadi kunci besar atau size besar ya Pegadaian di masa mendatang. Yang pertanyaan kedua Pak, yang mengenai proxy daya beli, bagaimana Pak observasi dari PT Pegadaian yang terhadap konsumernya di ultramikro? Jadi gini, sebenarnya kami tapping itu ada tiga besaran tadi ya. Tadi saya sudah pernah bilang untuk gadai, saya sudah sempat bilang untuk bullion, satu lagi di non gadai. Tadi kalau disampaikan di posisinya di posisi untuk holding umum ini ada 2 jenis produk yang kita gunakan, ada gadai dan non gadai. Kalau di posisi gadai ini sebenarnya kami berharap juga bisa naik kelas. Tapi sebenarnya mereka juga ini bisa jadi support substitusi dari kebutuhan mendesak dari customer di perbankan, lain-lain. Tapi journey untuk holding umum iya seperti ini. Kami petakan holding untuk umum memang kita petakan untuk yang visible, not bankable. Tapi kami juga punya market yang anak muda, ada market juga ada yang premium. Jadi di mana yang ingin diketahui, kalau yang ingin tahu adalah tapping di visible not bankable yang super micro ya kita support di lewat holding UMI ini. Jadi dengan size saat ini mungkin tadi kalau kita lihat size kontribusi total kan 230 triliun ya. Tapi kalau kita lihat tiket size rata-rata gade kami kan masih 7 juta. Jadi memang masuk dari holding UMI. Tapi next levelnya apa? Next levelnya adalah tabungan emas kami tadi itu. Tabungan kami tadi yang 8 tahun dengan 10 juta nasabah ini itu akan jadi salah satu model bisnis baru. Jadi emas tadi bisa langsung digadaikan dalam jangka waktu menit. Tiba-tiba punya emas 1 gram, enter klik langsung cair ke rekening tabungan ataupun deposito tabungannya itu adalah 500.000 atau sejumlah yang dicairkan. Ini yang kita kembangkan sebagai the next generation of gadai. Jadi digital gadai emas adalah the next generation. Harapannya ekosistem 10 juta ini kita bisa tapping pelan-pelan, kita tingkatkan. Saat ini masih sekitar 1-2 triliunan size-nya, tapi ke depannya akan kita tingkatkan sebagai the next untuk anak muda, untuk level medium. Dan untuk yang premium, tadi kami punya gadai saham, gadai luxury. Jadi kalau teman-teman ingin nyari berlian yang bagus, nyari Rolex yang bagus, nyari Hermes yang bagus, itu kami juga ada gadai luxury yang kami kemas juga di spot-spot premium yang ada di. Kembali lagi segmen mana yang mau disasar, segmen mana yang dibahas. Tapi majority kalau terkait holding UMI adalah terkait segmented yang untuk yang super mikro ya kita biayai. Atau kalau di non gede di bawah 10 juta, kalau di gede rata-rata maksimal di 7 juta average. Terima kasih. Mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Ferdian Timur untuk presentasinya. Terima kasih Bapak Ferdian. Mohon untuk tetap di depan Bapak untuk pemberian plakat yang diberikan oleh Ibu Yolanda sebagai Direktur Capital Market Bahana Sekuritas.
Rekan-rekan tamu undangan yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara kali ini, marilah kita simak closing statement yang sudah dirangkum dari keseluruhan topik kita hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Putra Satria. Bapak Satria, dipersilakan. Terima kasih untuk ada banyak insights dan knowledge yang kami dapatkan untuk dan audiens dapatkan khusus hari ini ya. Dan secara summary kita mendapatkan relatif lebih banyak optimisme dalam Indonesia menuju ke arah Indonesia Emas tahun 2045. Jika boleh saya summarize-kan di sesi pertama oleh Pak Reza Siregar, banyak membahas mengenai mana Indonesia niru playbook ekonomi di mana investasi relatif mendominasi dan membawa pertumbuhan ekonomi yang menjadi lebih tinggi. Ada tantangan dari sisi rupiah, cadangan devisa, dan repatriasi dividen yang meningkatkan volatilitas di pasar modal dalam beberapa bulan terakhir, seperti yang dibawakan oleh Bank Indonesia melalui Bapak Arief. Tingkat volatilitas relatif terkendali dan ada reformasi-reformasi kebijakan dari sisi moneter dan pasar uang yang telah dilakukan dan akan dilakukan hingga akhir 2025. Dari sisi korporasi lokal melalui Pertamina dan Pegadaian juga ada optimisme karena beberapa indikator finansial dari korporasi-korporasi di Indonesia relatif menunjukkan rasio yang masih sehat dan rasio yang masih sangat bagus dan memberikan outlook yang menurut kami tim riset di Bahana sangat positif. Lepas dari beberapa concern mengenai asset quality dan NPL yang akhir-akhir ini membayangi pasar modal di Indonesia. Dari sisi sovereign wealth fund perspektif, Cyril memaparkan progres yang sangat positif dari INA selaku pengelola dari dana SWF di Indonesia. Aset under manajemennya double, 2 kali lipat, naik dari 75 triliun, sekarang hampir 150 triliun dalam periode 3 tahun. Dan yang terakhir, dari sisi Grab, itu juga Pak Dion telah memaparkan bahwa Indonesia ini menjadi pasar yang sangat potensial ya Pak ya. Dilihat dari perspektif regional dan global dan bahkan pertumbuhannya relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Mungkin itu dari kami Bahana Sekuritas. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian yang audiensi dan waktunya dan kami berharap semua materi yang dipaparkan hari ini memberikan manfaat bagi kebijakan investasi masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah acara kita hari ini. Demikian akan saya tutup acara kita hari ini. Bahana Sekuritas Corporate Access Peta Perjalanan Menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang terhormat yang masih stay sampai akhir acara kita. Semoga acara ini memberikan banyak manfaat baik secara pandangan, perspektif, dan juga menjadi bekal yang kuat untuk kita berjalan bersama menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai informasi, ada merchandise yang bisa Bapak dan Ibu bawa pulang yang terdapat di luar ruangan. Selesai sudah acara kita hari ini, saya Fitri mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Fitri undur diri, sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih.